Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas kisahnya dalam edisi Dongeng Malam kali ini adalah kisah sesosok entitas bernama Gina. Dan disclaimer dulu sebelum memulai cerita, seperti biasa untuk kamu yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita sama-sama akan mendengarkan cerita dari sisa-sisa residual memori dari sosok residual energi yang pernah hidup di masa lalu. Jadi perkara kalian nantinya akan percaya atau tidak itu sudah saya kembalikan kepada kalian ya, karena itu adalah hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling respect terhadap perbedaan yang ada. Ya, jadi sosok Gina ini adalah entitas yang sebenarnya tidak terlalu jelas datang dari lain kehidupan di tahun berapa. Cuma dari energi yang terasa dari sosok Gina, dia sepertinya berasal dari lain sekitar 70-an ya. Dan dalam kehidupannya sehari-hari dulu ketika dia hidup, dia ini merupakan seorang kakak yang memiliki seorang adik, kita sebut saja namanya Isah. Jadi dia memang dua bersaudara di dalam keluarganya. Dan menurut Gina, jarak yang terpaut antara diri dia dan juga adiknya si Isah ini ya sebenarnya nggak terlalu jauh, paling sekitar 2-3 tahunan. Cuma memang menurut Gina sendiri, perbedaan yang ada di antara si Gina dan juga si Isah secara fisik itu memang sangat terlihat berbeda. Meski sebenarnya saya sempat bilang ke Gina bahwasanya setiap perempuan, setiap wanita itu terlahir dengan kecantikan mereka masing-masing ya, dengan ciri khas yang mereka bawa sendiri. Tapi Gina sendiri berpendapat bahwasanya apa yang dia miliki, kecantikan yang dia miliki gitu, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Isah. Dan memang sosok Gina ini sangat terasa dari energinya ketika kami berkomunikasi, ketika kami bertemu, adalah sosok yang sangat insecure bahkan dengan diri dia sendiri, dengan apa yang dia punya, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar gitu. Dan memang kalau harus digambarkan secara fisik gitu ya, supaya kita bisa membayangkan lah bagaimana sosoknya si Gina gitu. Kalau kata orang sekarang, Gina itu memiliki bola mata yang agak juling, dan hal tersebutlah yang sebenarnya membuat Gina ini paling merasa tidak percaya diri dengan penampilan fisiknya. Dan memang penampilan fisiknya yang seperti itu sudah bawaan dia dari lahir ya. Dan selain itu juga Gina ini memang memiliki postur tubuh yang cukup gempal, gemuk gitu, dan tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan memang harus dibandingkan dengan si Isah pada saat itu yang terlihat dari residual memorinya si Gina, memang mereka ini cukup sangat berbeda. Bahwasanya secara fisik, secara badan, si Isah adiknya si Gina ini memiliki tubuh yang langsing dan tinggi gitu. Dan memang kalau secara wajah mereka ini nggak terlalu mirip. Dan karena usia yang terpaut di antara Gina dan juga Isah ini memang tidak terlalu jauh, jadi ketika mereka kecil gitu ya, ketika usia-usia mereka masih sekolah, itu kelas mereka ini nggak terpaut jauh. Jadi misalkan si Gina ini kelas 4 gitu, si Isah ini kelas 2 sekolah dasar gitu kan. Cuma ketika suatu hari menurut Gina keadaan ekonomi keluarganya sempat terpuruk ya, si Gina ini disuruh orang tuanya untuk berhenti sekolah, sementara si Isah ini enggak. Jadi si Isah ini masih diberikan kesempatan oleh orang tuanya, dia diprioritaskan oleh orang tuanya untuk bisa tetap melanjutkan sekolahnya pada saat itu. Dan menurut Gina waktu itu adalah kali pertama si Gina ini memberanikan diri untuk katakanlah protes ya dengan orang tuanya. Maksudnya dia mulai berani mengajukan pertanyaan bahwa kenapa harus Gina yang berhenti sementara Isah tidak. Dan jawaban yang diterima oleh Gina waktu itu ketika dia mempertanyakan keputusan orang tuanya ya, menurut Gina adalah hal pertama yang membuat si Gina ini merasa dia mulai dibanding-bandingkan dengan saudarinya, bahwa waktu itu orang tuanya, ayahnya si Gina mengatakan bahwasanya di dalam hidup kita harus memprioritaskan segala sesuatu yang dianggap jauh lebih baik. Dan waktu itu ketika si Gina disandingkan dengan si Isah, menurut orang tuanya waktu itu Isah lah yang lebih baik dibandingkan dengan si Gina. Maka dari itu si Isah ini diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan sekolah, sementara si Gina ini disuruh berhenti. Jadi intinya si Isah ini dianggap memiliki kans masa depan yang jauh lebih cerah dibandingkan si Gina, dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh si Isah, baik secara fisik mungkin dan juga secara pendidikan. Dan di saat tersebutlah menurut si Gina, dia mulai merasakan apa itu artinya iri.
terhadap saudaranya sendiri. Dia mulai bisa merasakan bahwasanya kok saya dibeda-bedakan ya dengan si Isah. Di situ dia marah, di situ dia mulai merasa bahwasanya ya saya tidak berharga kalau misalkan dibandingkan dengan si Isah. Bahkan dalam hidup pergaulan mereka sehari-hari di kehidupan sosial gitu ya, menurut si Gina ini menggambarkan kehidupan yang terjadi antara dia dan juga si Isah itu bagaikan gini loh. Kalau misalkan orang-orang di sekitar mereka itu memperlakukan Isah itu seperti halnya sekuntum bunga gitu. Sementara kalau memperlakukan si Gina ini kayak memperlakukan seonggok sampah. Jadi memang benar-benar berbeda. Dan yang paling tidak membuat si Gina ini senang sebenarnya adalah ketika teman-teman dia pada saat itu mungkin maksudnya bercanda ya. Awal-awal mungkin juga si Gina berusaha untuk tidak mengambil hati akan hal tersebut. Cuman lama-kelamaan dia kayak ngerasa kok saya diperlakukan seperti ini terus ya dengan teman-teman saya. Jadi kalau menurut Gina dalam keseharian dia berteman, bersosialisasi, dia sering kali dipanggil dengan sebutan, mohon maaf ya, B2 gitu, atau gendut gitu. Atau yang paling parah adalah dia sering dijuluki sebagai mata setan karena memang pada saat itu kondisi bola matanya kan agak juling ya. Dan hal tersebut sangat berbanding berbeda dengan adiknya yang selalu dipanggil sayang gitu, yang sering dipuji oleh orang di sekitar mereka termasuk oleh orang tuanya. Jadi hal-hal sepele seperti itu sebenarnya cukup membuat luka tersendiri di dalam hati Gina yang tidak bisa dia curahkan kepada siapa-siapa. Dan Gina bilang karena hal tersebut, dia ini sering menghabiskan waktunya pada akhirnya sendirian di dalam kamar. Kadang dia nangis di dalam kamarnya. Bahkan ada satu momen di mana dia ngerasa benci sekali dengan Tuhan, kata si Gina. Karena pada saat itu menurut Gina, kenapa sih Tuhan itu nggak adil? Kenapa semua hal-hal yang bagus, yang indah itu selalu diberikan kepada si Isah, sementara segala sesuatu yang jelek, yang kelihatannya buruk itu diberikan kepada si Gina. Pun dalam keseharian yang terjadi dalam kehidupan mereka, ketika si Isah ini masih sekolah sementara si Gina kan udah putus sekolah ya. Kalau menurut Gina pada saat itu, Isah kalau sedang libur sekolah, misalkan dia sedang tidak ada aktivitas di luar rumah, kemudian dia bersantai-santai gitu di rumah, orang tuanya tuh nggak pernah protes, nggak pernah marah gitu, walaupun si Isah ini hanya menghabiskan waktu dengan berleha-leha, tidur-tiduran gitu. Sementara si Gina ini nggak pernah punya waktu untuk diri dia sendiri. Semua hal yang ada di rumah tersebut harus dia yang mengerjakan, mulai dari mencuci, mulai dari beberes rumah, bahkan dari usia sangat dini si Gina ini sudah diharuskan bisa memasak untuk menyiapkan makanan bagi seluruh anggota keluarganya pada saat itu termasuk si Isah. Dan menurut Gina, jika ada satu hal pun yang salah di dalam rumah tersebut, entah apapun itu ya bentuknya, misalkan ada sesuatu yang masih kotor, atau misalkan si Gina ini terlambat mencuci pakaian atau mencuci piring, maka yang dijadikan sasaran untuk dimarahi pada saat itu ya Gina. Dan semakin tumbuh dewasa, semakin dia beranjak menjadi seorang remaja ya, Gina memang mengakui bahwasannya dia tidak bisa menjaga berat badannya pada saat itu. Jadi memang karena sudah gennya mungkin ya, bawaan badannya juga gemuk, dan waktu itu kalau menurut si Gina ini setiap kali dia ngerasa insecure, setiap kali dia ngerasa marah, sedih gitu ya atas keseharian yang harus dia hadapi, dia ini selalu melarikan dirinya ke makanan gitu. Jadi makanan itu adalah salah satu hal yang bisa membuat si Gina ini ngerasa tenang. Jadi semakin kemudian dia beranjak dewasa, beranjak remaja gitu, itu postur tubuhnya semakin membesar, katakanlah dia semakin terlihat gemuk. Dan karena hal tersebut lagi-lagi itu yang menjadi masalah yang pada akhirnya diutarakan oleh si Isah kepada orang tuanya. Jadi waktu itu kan memang si Gina dan si Isah ini satu kamar ya tidurnya, posisinya pada saat itu. Dan ketika mulai beranjak remaja, si Isah ini bilang ke orang tuanya kalau pada saat itu dia udah gak betah nih satu kamar sama Gina, karena Gina ini gendut sekarang, tempat tidur saya jadi sempit gara-gara si Gina, dan si Gina ini jadi mudah berkeringat dan baunya nggak sedap, jadi saya nggak mau lagi tidur sama si Gina gitu. Permintaan si Isah kepada orang tuanya waktu itu. Dan kata si Gina, yang paling di luar dugaan si Gina pada saat itu ketika si Isah membicarakan hal tersebut kepada orang tuanya, itu ada Gina loh di depan dia. Jadi benar-benar ngomong di depan muka dia langsung tanpa memperdulikan bagaimana perasaan Gina waktu itu. Dan Gina benar-benar shock ketika mendapati respon dari orang tuanya waktu itu, langsung memutuskan bahwasannya ya sudah, Gina dan Isah pisah kamarnya demi kenyamanan si Isah. Itu alasan orang tuanya.
Dan menurut si Gina, ketika hal tersebut sudah diputuskan, pada akhirnya si Gina ini disuruh pindah di sebuah gudang kecil yang letaknya itu terpisah dari bangunan utama rumah mereka. Luasnya juga tidak terlalu besar, dan menurut si Gina pada saat itu bahkan di ruangan tersebut ya, itu nggak ada jendela sama sekali. Satu-satunya tempat untuk sirkulasi udara adalah lubang kecil yang waktu itu ada 2 ya, terlihat kotak kecil yang ada di atas daun-daun pintu gitu. Dari situ aja tuh lubang sirkulasi udara itu berasal. Dan pada saat itu ketika orang tuanya sudah memutuskan untuk memisah antara Gina dan Isah kamarnya ya, waktu itu dipilihlah akhirnya sebuah ruangan yang cukup kecil yang awalnya difungsikan sebagai gudang, tempat dimana keluarganya si Gina kalau menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai itu di tempat itu gitu. Dan di sana akhirnya si Gina ini suruh membereskan ruangan tersebut untuk dijadikan kamar dia. Dan waktu itu letaknya memang terpisah dari bangunan rumah utama, jadi dia harus keluar dulu dari rumah dia, berjalan beberapa langkah baru sampai ke tempat tersebut. Dan menurut Gina waktu itu di dalam kamar tersebut hanya ada sebuah balek. Kalau kalian tahu balek ya zaman dulu, jadi dia seperti ranjang yang terbuat dari bambu, bentuknya panjang tapi bukan ranjang ya. Kemudian di atas balek tersebut diletakkan sebuah selimut bulu yang tebalnya terlihat nggak lebih dari 5 cm. Dan itulah yang kemudian menjadi alas tidurnya si Gina sehari-hari. Dan kalau misalkan ditanya ada bantal atau guling nggak gitu di sana, jawabannya tidak ada. Jadi memang si Gina ini hanya menggunakan lipatan-lipatan baju dia untuk dijadikan bantal setiap kali dia tidur. Dan terlepas dari semua perlakuan yang tidak adil dari orang tuanya si Gina kepada Gina dan juga Isah, si Gina ini sebenarnya nggak berani untuk protes lebih jauh kepada orang tuanya. Jadi si Gina ini bilang waktu itu ya sudahlah, dia hanya berusaha untuk pasrah menjalani kehidupannya pada saat itu karena dia merasakan dia masih dihidupi orang tuanya, dia masih makan ditanggung oleh orang tuanya, jadi dia berusaha untuk menjalani segala sesuatunya dengan ya udahlah, menerima dengan lapang dada apa yang memang harus dia dapatkan pada saat itu. Meskipun sebenarnya kalau menurut Gina hal yang paling sulit yang harus dia lakukan setiap hari adalah berpura-pura bahagia kalau kata Gina. Karena gini loh, Gina dengan segala kekurangan yang dia miliki, entah itu secara fisik ataupun sikap ataupun mungkin attitude yang tidak disukai orang, mungkin ya, namanya kita juga manusia kan yang menilai orang lain. Si Gina ini hanya ingin dihargai sebenarnya, bahwasanya dia juga manusia, ingin mendapatkan respect dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwasanya dia juga memiliki hati dan perasaan, bahwasanya dia juga bisa marah dan sakit hati dengan celotehan-celotehan yang mungkin orang lain anggap itu sebuah candaan, tapi menurut Gina itu adalah sesuatu yang menusuk ke dalam hatinya. Dan Gina bilang satu hal yang paling membuat Gina iri terhadap Isah adalah ketika dia melihat sering sekali si Isah ini dipuji oleh orang tuanya, terutama sang ibu ya, sering dipeluk, sering diperlakukan dengan hal-hal yang manis oleh orang tuanya, sementara si Gina ini sama sekali tidak pernah merasakan hal tersebut. Bahkan Gina ini bilang meskipun dia berusaha untuk melakukan segala hal yang baik di sekitar dia demi mendapatkan pujian agar orang tuanya bangga gitu ya terhadap diri dia, segala sesuatu tuh nggak digubris sama sekali oleh orang tuanya. Jadi benar-benar si Gina ini kayak dianggap nggak ada lah di rumah tersebut. Bahkan pakaian yang dimiliki oleh Gina yang terlihat dalam residual memorinya ya, itu hanya ada beberapa helai aja. Jadi ketika si Gina memakai satu pakaian, kemudian dia harus berganti pakaian dengan pakaian yang lain, itu jarak antara dia mencuci lalu menjemur pakaian tersebut memang berdekatan. Saking dia tidak memiliki terlalu banyak baju untuk ganti sehari-hari. Dan hingga suatu hari ketika si Gina ini sedang melakukan pekerjaannya, yaitu berberes-beres rumah, waktu itu si Gina mendapatkan giliran untuk membersihkan kamarnya Isah ya. Dia ini tidak sengaja memecahkan salah satu kosmetiknya si Isah. Kalau waktu itu yang terlihat si bentuknya seperti compact powder, tapi memang tempatnya lucu gitu, kayak antik gitu, dan di dalamnya memang ada kaca juga bedak padat di dalamnya. Jadi waktu nggak sengaja kesenggol sama si Gina ketika dia membersihkan debu di atas meja rias tersebut, dan hal tersebut diketahui lah oleh si Isah. Dan melihat hal tersebut terjadi, saya juga nggak tahu apa alasannya, apa karena memang si Isah ini benar-benar menyayangi benda tersebut atau memang hanya karena dia ingin mencari masalah saja dengan Gina ya, ketika alat kosmetik tersebut pada akhirnya pecah.
nangislah si Isah ini seperti anak kecil, dan ketika ibunya menghampiri mereka, ngadulah si Isah bahwasanya pada saat itu Gina sengaja memecahkan alat kosmetik tersebut karena si Gina ini ngerasa iri. Kan Isah cantik sementara Gina enggak gitu. Jadi si Gina ini iri, dia memecahkan alat kosmetik saya bu gitu. Ya istilahnya dia ngadu yang macem-macem lah sama ibunya, meskipun pada saat itu menurut Gina dia sebenarnya sudah langsung meminta maaf kepada si Isah ketika dia baru saja memecahkan kosmetik tersebut, tapi memang tidak diindahkan oleh si Isah. Dan entah kenapa kalau menurut Gina, ketika dia mendengarkan aduan si Isah waktu itu kepada ibunya, dia tuh kayak ngerasa kok sakit hati banget ya dengar ucapannya si Isah yang bilang bahwasannya si Gina ini iri karena si Isah cantik sementara Gina enggak. Meskipun sebenarnya kalau menurut Gina sejak kecil dia sudah biasa dihina seperti itu oleh adiknya sendiri, bahkan oleh teman-teman di sekitar mereka, sudah terbiasa diolok-olok lah. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena pada saat itu dia sudah tumbuh menjadi seorang dewasa, seorang remaja yang dewasa ya, sudah berada di dalam masa-masa puber. Jadi ketika ada seseorang yang berusaha untuk melukai hatinya secara fisik gitu kan, ngejek katakanlah, si Gina ini kayak benar-benar ngerasa sakit hati. Dan karena kemarahan tersebut yang dirasakan oleh si Gina atas tuduhan yang dilakukan oleh adiknya kepada sang ibu ya, untuk pertama kalinya menurut si Gina dia berani menampar wajah si Isah, bahkan di depan ibunya sendiri waktu itu. Dan sudah bisa ditebak ketika anak kesayangannya ditampar oleh si Gina kan, akhirnya si Gina ini mendapatkan balasan tamparan yang jauh lebih keras dari ibunya. Dan menurut Gina ya hal tersebut nggak aneh, karena memang ya si Gina tahu sendiri bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Isah, salah ataupun benar, itu ya ibunya terutama ya itu pasti akan selalu membela Isah. Dan Gina bilang di sini titik sedihnya ya guys, si Gina ini bercerita sambil dia menahan air matanya pada saat itu, bahwasanya tamparan yang dia dapatkan dari sang ibu di saat itu ya, di momen itu rasa sakitnya nggak seberapa kalau misalkan harus dibandingkan dengan kalimat yang kemudian dia dengarkan diucapkan oleh sang ibu untuk dia. Bahwasanya ibunya ini bilang begini kepada si Gina ya, kamu itu bukan anak yang ibu inginkan, kehadiran kamu di keluarga ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Jadi ketika ucapan tersebut keluar dari mulut sang ibu, si Gina ini langsung ngerasa kayak luluh lantah seketika. Jadi menurut Gina seolah-olah semua perasaan yang selama ini dia pendam, semua perasaan yang selama ini dia tahan, entah itu sedih, marah, luka, dan sebagainya, dia berusaha untuk menerima segala sesuatunya dengan pasrah ya, itu kayak meledak seketika. Jadi dia kayak ngerasa semua yang dilakukan selama ini adalah sesuatu hal yang sia-sia. Ya karena menurut dia, menjadi seseorang yang tidak pernah diinginkan, di mana lingkungannya tidak pernah mengharapkan dia ada di sana, itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan di dalam sebuah kehidupan sesosok manusia. Kalau menurut Gina seperti itu. Dan waktu itu saking sedihnya ya, si Gina ini sampai lari kan. Dia lari ke kamarnya sendirian sambil nangis sesenggukan, menahan rasa malu, menahan rasa sakit yang dia rasakan pada saat itu. Dan menurut Gina sebenarnya waktu itu dia masih sangat berharap bahwasanya entah itu si Isah, entah itu ibunya lah gitu, berusaha untuk mengejar si Gina gitu, setidaknya menenangkan si Gina. Ya kalau mungkin tidak bisa mengucapkan kata maaf, setidaknya bisa menenangkan si Gina lah gitu ya. Karena Gina kan lagi ngerasa hancur pada saat itu akibat pertengkaran tersebut. Tapi ketika hari sudah mulai gelap ya, kalau kata Gina waktu itu air mata pun sudah terasa kering di pipinya waktu itu. Yang gak ada siapa-siapa yang datang ke kamarnya. Dia hanya sendirian, dia menyimpan lukanya selama ini dan gak ada yang peduli sama sekali. Dan pada saat itulah menurut Gina pemikiran singkat mulai terlintas di dalam benaknya. Jadi pada saat itu si Gina ini sempat melihat ke arah langit-langit, dan menurut si Gina waktu itu di langit-langit kamarnya itu ada tiang saka kayak kayu balok gitu yang cukup besar ukurannya, itu yang melintang, yang selama ini menjadi pondasi dari bangunan tersebut untuk bisa kokoh gitu kan ya. Dan waktu itu Gina bilang dia sempat berpikir bahwasanya sepertinya balok kayu yang ada di atas langit-langit tersebut cukup kuat untuk menahan beban badannya jika misalkan dia tergantung di atas sana. Jadi hal tersebut memang sudah terfikirkan oleh si Gina sebelumnya. Dan benar saja tidak terlalu lama dari pemikiran awal yang muncul di dalam kepalanya si Gina ya. Saya nggak tahu persis sebenarnya apa yang pada saat itu difikirkan oleh Gina sehingga dia bisa mengambil keputusan secepat itu
Padahal menurut saya si Gina ini adalah sosok anak yang secara emosional sebenarnya dia cukup cerdas. Tapi nggak tahu kenapa malam hari tersebut dia benar-benar benar-benar ceroboh untuk memutuskan masa depan dia menurut saya. Jadi ketika dia sudah yakin dengan apa yang ada di dalam hatinya, pada saat itu dia mengambil sebuah kain panjang yang selalu ada tersimpan di bawah selimut bulu yang ada di atas balai tempat dia tidur. Warna kain tersebut merah jambu ya. Jadi ketika kain tersebut dia ambil, dia naik ke atas sebuah kursi untuk mencapai kayu balok yang ada di atas langit-langit kamarnya. Dia mengikatkan kain tersebut di balok tersebut, dan ketika selesai barulah dia mengikatkan ujung lain dari kain tersebut di lehernya. Dan proses yang kemudian terjadi terhadap diri Gina itu terlihat sangat jelas, terekam sangat jelas. Bahkan suara terakhir yang dikeluarkan oleh Gina ketika dia melepas meregang nyawa pada saat itu juga cukup terdengar ya. Cuma memang tidak bisa saya jelaskan secara detail di sini. Kalian bisa sekedar membayangkanlah seperti apa pada saat itu situasi yang terjadi. Yang jelas adalah ketika si Gina ini sudah sudah terikat di sana, dia menendang jauh-jauh kursi yang semula dia pijak. Kemudian hanya dalam beberapa menit prosesnya, semua yang terjadi dalam residual memorinya si Gina ini selesai. Dan Gina pada akhirnya meninggal dunia dengan cara yang memang dia pilih. Sebuah cara yang sebenarnya sangat disayangkan, cara yang sangat tidak disukai oleh Tuhan ya. Tapi kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, yang mungkin sekarang sedang mendengarkan cerita si Gina, gak bisa menjudge apa-apa karena itu adalah pilihan si Gina. Dan kita hanya bisa mendoakan bahwasanya proses apapun yang harus dijalani oleh Gina atas keputusannya pada saat itu untuk mengakhiri hidup, ia bisa berjalan dengan cepat dan pada akhirnya bisa menemukan ketenangan. Sedikit banyaknya adalah pembelajaran yang pasti bisa kita ambil dari kisahnya si Gina ya. Bahwasanya sesulit apapun hidup yang harus kalian jalani ke depannya, jangan pernah sekalipun kalian berpikir untuk mengakhiri hidup. Karena jujur, Gina sendiri pun mengatakan bahwa dia menyesal karena telah mengakhiri hidupnya. Bahwasanya apa yang kemudian dia harus jalani prosesnya pada saat ketika dia sudah mengakhiri hidupnya adalah sesuatu yang amat sangat tidak menyenangkan. Gina bahkan bilang seandainya pada saat itu dia bisa jauh lebih sabar, dia bisa jauh lebih tenang dalam memikirkan sesuatu gitu ya, dalam menghadapi masalah. Mungkin pada saat itu dia bisa memiliki banyak opsi untuk tetap melanjutkan hidup dan masa depannya. Dan Gina ini cuma bilang bahwasanya semoga di luaran sana siapapun yang sudah menjadi orang tua ya, itu nggak akan ada lagi orang tua yang sikap, sifat, dan perilakunya mirip dengan orang tuanya Gina. Karena pada dasarnya menurut Gina, setiap anak yang dilahirkan di dunia ini kan gak bisa milih ya. Dia ingin memiliki orang tua seperti apa, dan mereka juga tidak bisa memilih mereka ini menjadi anak yang seperti apa ketika dilahirkan. Baik itu secara nasib, secara fisik, secara mental. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dengan jalan dan takdir mereka sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya anak itu hanya ingin disayangi oleh orang tuanya secara tulus tanpa harus dibeda-bedakan, apalagi dibanding-bandingkan dengan saudara mereka. Dan sebagai informasi ya, mungkin kalian yang sudah pernah melihat sosok Gina yang pernah saya posting di media sosial saya dan sempat saya munculkan di awal cerita tadi, itu adalah penggambaran sosok Gina ketika dia masih hidup. Jadi memang ketika kami berkomunikasi, Gina ini agak sedikit keberatan jika misalkan sosok dia sekarang sebagai entitas gitu ya, sebagai penampakan entitas itu dimunculkan. Karena menurut Gina dia malu dengan penampakannya yang sekarang. Dia nggak mau terlihat menyeramkan bagi orang-orang yang menyimak kisahnya. Jadi menurut Gina, biarkanlah kita semua mengambil pembelajaran dari kisah dia tanpa harus memikirkan bagaimana seramnya wujud si Gina sekarang. Karena memang secara energi Gina ini sudah dilapisi oleh beberapa layer energi negatif yang mungkin sempat menempel dengan si Gina dalam masa-masa proses dia menjalani kehidupan dia sebagai entitas. Dan terakhir, Gina menyampaikan bahwasanya wujud saya memang seram,
Tapi saya harap kalian semua yang mendengarkan kisah saya bisa merasakan sedikit kebaikan yang tersisa di dalam hati saya. Jangan pernah melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Bahwasanya setiap orang hidup itu pasti ada masalah, dan setiap masalah itu pasti memiliki jalan keluar yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai manusia hanya perlu berikhtiar dan berusaha untuk mencari di mana jalan keluar itu berada. Intinya Gina tidak mau ada salah satu dari kita yang mungkin pada saat ini menyaksikan cerita beliau mengalami nasib yang sama dengan dia, yaitu memutuskan untuk mengakhiri hidup, karena memang menurut Gina sendiri mengakhiri hidup adalah salah satu jalan terbodoh yang pernah dia lakukan di dalam hidupnya, dan dia berharap tidak ada lagi orang-orang yang terjebak dalam keputusan singkat tersebut. Dan itu adalah akhir dari keseluruhan kisah sosok entitas bernama Gina ya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya semoga ada hal-hal baik yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran kita di masa depan, di kehidupan kita nantinya. Jangan lupa untuk terus mendoakan dia. Kedepannya beliau diselimuti oleh energi positif yang berasal dari doa-doa kita ya. Tentu kita mengharapkan hal-hal yang terbaik juga bisa terjadi dalam proses yang harus dilalui oleh si Gina. Amin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.